kebersamaan kita ini nyantai gitu ya. Biasanya sesuatu yang nyantai itu lebih masuk ya daripada sesuatu yang tegang, formil. Jadi untuk hari ini khusus untuk saya dikasih sama Fani untuk sharing. Jadi saya minta Pak buat apa kepada Mas Aldo, Mbak Heni, Ko Joni, Ciwilis dan yang lain-lain, kita santai aja ya. Gitu. Mau tidur-tiduran di sofa, temen-temen juga nggak apa-apa. Yang penting buka aja kita biar ada interaksi gitu. Ya, visualisasi kebersamaan. Kenapa saya selalu lebih semangat ngikutin yang kolaps bertiga kita ini daripada yang resmi? Karena yang resmi itu kesannya kita jadi kayak gimana ya? Gitu. Kalau yang ini kita kayaknya nyantai tapi berisi gitu. Itu yang saya suka. Oke, untuk tidak berlama-lama, saya mau sharing aja ya, jadi tanpa pakai slide-slide. APBN ini seperti biasa teman-teman, ambil yang positif, buang yang negatif. Soalnya gini teman-teman, saya kalau udah ngocol, ngomong itu kadang-kadang nggak keren. Jadi kalau yang jelek yang dipakai, ya, apa adanya gitu. Teman-teman, saya ada mau sharing pengalaman sebagai core bisnis dari insurance kita adalah selling and recruiting. Yang lain-lain penting, tapi core bisnisnya jantungnya adalah ini, selling and recruiting. Tanpa SNR, selling and recruiting, mau sejago apa kita juga bullshit lah, ya kan? Maka dari itu saya mau sharing core bisnisnya, tapi dengan gaya yang santai. Saya mau ceritain pengalaman saya, nanti tinggal diambil aja yang positif, buang yang negatif. Ya. Dari awal itu sebagai waktu pertama kali jadi agent, saya memang mendapatkan hal-hal yang sulit ya. Tapi itu nggak membuat saya back down gitu. Saya cuman duduk sebentar termenung beberapa saat itu ya, beberapa hari lah. Saya berpikir bahwa kalau untuk jadi agent yang sukses, kayaknya saya harus think out of the box gitu. Nggak bisa berpikir yang sama dengan yang udah baku, yang udah biasa. Kalau mau sukses harus distinguish, harus berbeda gitu. Nah, suatu saat saya itu ditantang sama pemilik GA waktu itu di company merah ya. Mungkin kayak yang senior kayak Mas Aldo semua masih ingat nama Koji V ya. Beliau itu Raja Kulkol. Raja Kulkol ya. Beliau itu dulunya dagang ini chow kue tiao, dagang kue tiao goreng gitu di pinggir jalan, bukan di ruko loh ya, di tenda. Gitu. Tapi berkat dia gigih masuk di Kampung Merah, dia nggak ada kenalan waktu itu, dia kulkol di seperti di Glodok, di Harko, di Jatinegara, di Pasar Tanah Abang, pokoknya di kulkol. Sebagai hasilnya, setiap tahun di MDRT, Star Club terus, bahkan sampai yang lebih atas lagi, ya, PCC, PC, gitu kan, kalau di sana. Kemudian dia bisa beli Mercy baru. Nah, pada saat itu saya kebetulan dikenalin sama Michael Tan, leader kita sekarang. Dulu dia kan cuma teman sama saya, nggak ada urusan upline downline ya. Jadi dia bilang, kalau itu si OGV agensinya lagi 01 tuh ada kamar. Lu kesana aja katanya gitu. Ya, jadi berkat bantuan Michael, saya bisa ada di agensi sana gitu. Karena kenapa saya pindah? Saya dulu sama leader saya agak-agak nggak sepaham gitu. Leader saya itu pakai sistem bukannya saya a priori dengan MLM bukan, tapi kalau asuransi dikombin dengan MLM buat saya udah jadinya agak-agak ribet gitu. Jadi akhirnya saya pindah. Tapi OR tetap masuk ke leader upline saya tetap. Cuman kantornya aja saya pindah. Nah suatu saat Koji nantang kita-kita nih. Ada yang berani ikut gue cool call, dia bilang gitu. Saya bilang siapa takut gitu kan. Karena saya ingat dulu ya, ini saya mau flashback. Jadi ketika saya baru lulus SMA,
sambil nunggu mau kuliah di mana waktu itu ya, eh, saya itu baca ada lowongan di harian Kompas, PT Gaya Express yang mengeluarkan majalah Femina dan Gadis. Ya, tentu ibu-ibu dan gadis-gadis cantik yang ada di sini pasti tahu ya, Femina dan majalah Gadis. Nah, di sana dicari surveyor, bukan marketing, surveyor. Tapi hanya dikontrak 3 bulan. Dikontrak 3 bulan, intinya gini, saya harus ke ke pelanggan yang suka membaca majalah Femina, Gadis gitu kan, minta saran-saran dan kritikan apa untuk yang membangun gitu loh. Poinnya di situ. Dan kita nggak digaji. Yang membuat kita dapat uang adalah kalau dari situ kita bisa mengajak si pembaca Femina dan Gadis ini untuk ngisi form berlangganan. Satu form itu misalnya si ibunya langganan Femina, saya dapat 5.000. Anaknya Gadis, saya dapat 5.000 lagi karena dua isian formnya. Formnya kecil sih seperti postcard, cuman isi nama, alamat, sama tanda tangan. Nah, kemudian mulailah kita tim saya tuh waktu itu kita ada 20-an orang kira-kira. Kita mulai masuk door to door. Ada yang ke rumah-rumah di komplek, ada yang ke toko-toko. Tapi saya nggak suka ke toko-toko ya karena ribet, orangnya sibuk. Tapi kalau di rumah-rumah kan ibu-ibu tenang-tenang habis masak gitu. Saya masuk ke pintu. Hari pertama, kedua, dan ketiga itu kita pas balik ke kantor nih, rata-rata di antara kita semua ini cuma dapat ada yang 1, ya kan 2, paling banyak 1-2 lah gitu. Terus saya berpikir nih, kalau cuma 1-2 gini, wah kapan dapat duit banyaknya kan? Lalu saya berpikir, wah harus think out of the box nih. Jadi sampai hari ke-5 itu sambil gosok kaki saya dengan parem pusaka, kan udah pegal tuh door to door, jalan ya from coast to coast, gaya kerennya dari pintu ke pintu. Saya berpikir kayaknya nggak bisa begini terus nih, harus berpikir yang lebih eksklusif. Gimana caranya supaya dapat banyak gitu kan? Lalu saya ingat waktu saya baca itu apa yang di Kompas itu kan dicarinya surveyor, bukan marketing loh. Nah, selama ini kita salah karena kita udah berpikir loh saya harus dapetin banyak nih. Berarti yang kita tonjolkan apa? Jualannya kan supaya dia mau ngisi, kita belakangin. Atau ada yang lewat-lewatnya secepatnya aja, yang penting poinnya ini nawarin. Tentunya nasabah para pelanggan itu yang fansnya majalah Femina dan Gadis ini sudah melihat bahwa oh kita mau jualan, poinnya itu loh. Itu kesalahannya. Rasanya saya baru ngeh gitu, wake up, bangun, seger lagi. Besoknya saya semangat. Begitu besok paginya saya masuk ke salah satu rumah, saya rubah. Jadi surveinya yang saya kedepankan. Saya bilang, Bu, kami ini dikirim oleh PT Gaya Press dari kantor pusat. Kami ingin menanyakan Ibu apa kekurangan-kekurangan Femina dan Gadis selama ini. Ya kan, kami berterima kasih jika Ibu mau memberikan kami kesempatan untuk mengisi form-formnya, nanti kami catat. Mulai deh tuh mereka, ya kan, oh ya Femina begini, ada yang bilang bagus, ada yang bilang, oh Femina itu terlalu jet set, ya kan, musikasi yang levelnya lebih menengah ke bawah kayak kita gini. Oke, saya catat semua, pokoknya nggak ada yang saya lewatkan, saya catat. Dari situ ya mereka kan semangat tuh, ditanyain kritikannya apa, ya kan, saran-sarannya apa. Terus kalau anak ibu baca majalah Gadis, iya baca. Kalau dia sih nggak ada masalah majalah Gadis. Ini Femina bla bla, saya catat lagi. Pokoknya anything go saya catat semua. Nah, setelah udah lumayan lama itu kan tanya jawab, dia juga sudah enak ya, ice breaking. Saya bilang, Bu, kedatangan saya kan ini sebagai dari kantor pusat ya, memang untuk membantu para pembaca majalah Femina dan Gadis, ya kan. Selain untuk meminta kritikan membangun, saran-saran yang membangun,
kami juga ingin membuat para pembaca merasa nyaman. Oleh karena itu, saya mau tahu selama ini Ibu kalau beli majalah di mana, Bu? Majalah Femina dan Gadis. Ada yang bilang, oh saya biasa ada yang lewat. Kadang-kadang lewat, kadang-kadang enggak. Ya, atau saya beli biasa kalau lagi ke pasar. Atau biasa saya kalau lagi ke mall. Nah, saya bilang, Bu, daripada Ibu repot-repot, Ibu isi aja form ini. Cuma isi nama dan alamat, terus Ibu tanda tanganin. Nggak perlu bayar, Bu. Ini memang bantuan dari pusat, saya datang kemari sekalian, Ibu tinggal isi, nama Ibu nanti terdaftar di kantor pusat, nanti majalahnya langsung dikirim dari pusat. Dia bilang gitu. Penagihan pun nanti setelah majalah sudah Ibu terima, beberapa hari setelah itu, baru ada penagihan juga langsung dari kantor pusat. Bukan saya lagi, Bu. Dan nanti ada bagian penagihan. Dengan saya pakai cara gitu, itu mereka kan nggak merasa saya jualan. Mereka merasa saya bantu kan. Langsung pada ngisi. Jadi alhamdulillah pada saat itu selama 3 bulan saya dikontrak, saya top scorer di situ. Sampai teman-teman saya tanya, rahasianya apa sih? Lu bisa begitu kok banyak bener. Sehari bisa belasan kadang-kadang saya. Dari cuma 1, 2 gitu kan. Teman-teman saya paling banyak paling 5, 4, 5 gitu. Saya bisa belasan kadang-kadang. Jadi 3 bulan saya dikontrak itu top scorer terus saya tiap bulannya. Nah, dari situ saya juga ketika makanya pas masuk di asuransi, saya berpikir kita harus think out of the box, harus berpikir yang berbeda. Salah satu contoh pada saat itu kan kita masih zamannya cool call ya. Karena apa? Saya punya pengalaman pahit ketika saya ke teman saya yang level ketika itu saya masih sebelumnya kan background saya di musik. Ya, sebelum Kusuhan Mei mungkin banyak teman-teman yang udah tahu ya. Ketika saya hubungin salah satu teman saya yang juga bos di Harko, dia itu kaget kalau saya jadi agen asuransi. Bahkan dia ngenyek saya sambil bilang gini, lu kan dulu CEO, ngapain lu jualan asuransi kayak gini? Nah itu saya merasa mereka itu, wah kalau orang lagi di bawah biasanya suka dipandang enteng. Makanya saya berjanji sama diri saya, gue nggak akan prospek teman-teman yang ada di atas dulu sebelum saya sukses. Makanya saya take the hard way, pakai cara yang lebih keras nggak apa-apa, saya pukul. Nah ketemulah Ko Jivi ke saat itu. Nah, jadi saya belajar sama dia. Nah pada saat saya kalau mulai cool call gitu kan saya biasa main di Harko, di Glodok. Kenapa saya ke sana? Saya anggap Glodok dan Harko itu seperti kalau di kungfu itu, karena orang Harko itu ulet, susah. Ibaratnya kalau kita bisa ambil duit dia udah hebat lah. Kalau dia mau closing itu kita udah saya sengaja ke sana untuk latihan sparring partner. Dan kebetulan karena dulu kantor saya di sana, jadi banyak orang yang kenal saya tapi mungkin nggak tahu nama. Jadi ketika saya mampir, Eci apa kabar, gimana, ramai tokonya, bla 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 gitu. Mereka apa sama saya seakan-akan kayak gue udah kenalin dia gitu. Jadi saya di welcome aja sama mereka. Dan saya nggak pernah mau bawa tas, ya kan? Kesannya seperti salesman gitu. Wah, saya paling anti saat itu. Karena apa? Kesannya jualan pasti. Saya nggak mau gitu. Nah ini saya think out of the box lagi. Saya ngelihat orang-orang, oh kalau agen asuransi biasanya nenteng-nenteng tas, bawa map gitu. Itu yang saya nggak mau. Jadi saya cuma bawa pulpen satu. Kertasnya saya nggak bawa. Jadi begitu saya masuk ke mereka, saya ngomong, small talk, bla bla bla. Akhirnya ngomong ngalor itu ada bercanda gini. Akhirnya begitu ada kesempatan masuk, saya masuk ke asuransi. Begitu masuk, dia mau dengerin, saya sambil cabut pulpen saya bilang, Ci, atau kok ada kertas nggak? Buat coret-coret aja. Kesannya saya nggak jualan kan. Lu mau cerita, ya gue ceritain nih asuransi. Jadi seakan-akan natural. Natural. Saya usahakan se-natural mungkin. Jadi kesannya kan itu natural dan smooth. Nah, dia kasih kertas, saya urat-urat. Sampai di closing dia nggak merasa kalau saya jualan kan. Itu salah satu.
Sampai di sini ada yang mau nanya nggak teman-teman? Mungkin Fani mau tambahin? Halo Bu Syafa, halo kawan-kawanku tercinta. Semua mungkin sebagian besar udah pada tahu saya ya. Background saya hanya dari sebelum merit itu hanya karyawan swasta gitu loh. Di bidang garment lah, di bidang ya garment, banyak kan garment sama pabrik radio saat itu di tahun 90-an. Nah, karena background keluarga saya terdiri dari 4 bersaudara, saya anak ketiga, semua background-nya pegawai swasta aja, sampai saat ini juga gitu. Nah, terus kenapa saya beralih ke asuransi, berbeda bidang, yaitu karena suami, karena Lodi duluan gitu loh, dan itu pun nggak langsung hari ini join, besok saya ikut, nggak. Sampai dia membuktikan dirinya bisa dan mencapai saat itu mencapai unit manager. Senior unit manager. Gitu loh. Baru saya ikut. Terus segitu ya perbedaannya gimana ya? Kita dari karyawan biasa, saya cuma satu gini loh. Oh dia cepet ya dalam waktu 3 bulan ya. Dia udah capai Star Club istilahnya. Terus dia masuk kalau nggak salah bulan itu Oktober, 3 bulan dia udah pencapaiannya menjadi associate ya. Sebelum ada unit manager tuh ada associate manager. Terus segitu dia dapat ini bonus. Bonusnya itu biasanya kan di Februari biasanya itu keluar, dan itu pas kita juga kebanyakan Imlek kan tuh di bulan Februari biasanya gitu. Jadi lumayan nih 3-4 bulan tuh udah dapat uang lah, menghasilkan. Nah di situ kan dapat bonus produksi gitu kan. Nah, itu membuat saya terbuka gitu loh. Oh, dia bisa melakukannya, ya saya pun bisa. Saat itu anak-anak masih kecil. Jadi saya berpikiran beda lagi ya. Soalnya setelah merit saya nggak jadi karyawan tuh, jadi pengusaha kecil-kecilan karena melanjutkan usahanya orang tua saya di bidang ekspedisi. Jadi waktu luangnya saya pakai di kantor di bawah, di atas saya pakai tempat tinggal gitu loh. Dan Lodi saat itu juga masih ampiang-ampiangan dan dia setuju menjalani asuransi, jadinya biaya rumah tangga kita berdua gitu istilahnya. Anak tetap saya kontrol, dan waktu beralih ke asuransi itu anak saya dititipkan sama mamanya Lodi di Bogor gitu loh. Jadi saya berdua berjuang Jakarta Bogor saat itu gitu loh. Dan lumayan sih bisa mencapai posisi selain unit manager tuh bisa mencapai posisi yang paling tinggi lah istilahnya ya, agency manager saat itu. Dan bagaimana secara pribadi dari saya perubahan dari karyawan yang biasa diperintah orang, di sini saya harus apa ya, maksudnya harus sales gitu loh. Biasanya cuma admin aja kan, cuma admin dan petty cash dulu saat itu saya pegang kasir perusahaan gitu. Jadi ambil uang lah, bolak-balik, ntar manajer mau kasbon lah, bla 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 gitu. Nah, sekarang saya harus jualan gitu. Jadi saya tanamkan gini loh, saya harus adaptasi, maksudnya saya harus berproses berubah. Bagaimana kita harus bisa jualin, tapi bukan berjualan sellingnya tuh, closingnya tuh bukan ada barangnya gitu loh. Kita hanya menceritakan dan hanya selembar kertas gitu loh. Itu bagi saya sulit sekali ya kalau ibu-ibu kan jualan, nih ada produk lipstick nih atau apa saat itu ada MW lah, Maybelline lah, itu lebih mudah kan maksudnya gitu, kita ini ada barangnya gitu loh. Jadi langsung transaksi. Kalau ini kan kita nggak bisa ya, susah gitu loh. Saat itu kan asuransi di mata masyarakat tuh agak agak gimana gitu loh. Dan saya belajarnya dari Lodi. Tapi saya berpikir kalau saya belajar dari Lodi sambil jalan gitu loh, sambil saya nemenin dia, oh gue jadi kayak sekretaris dia ya gitu loh. Jadi saya harus belajar ke leader-leader yang lain. Tuh.
Jadi di sini saya tanamkan bahwa kita harus jalani prosesnya, kita harus belajar itu kan membutuhkan proses ya. Kayak kita dari SD, SMP, SMA gitu. Jangan nikmatin aja prosesnya gitu. Cintailah, kita harus bisa gitu. Dan beralihnya itu saat itu masih paper. Jadi bagi saya nggak masalah. Paper saya udah biasa ya menulis SPAJ banyak-banyak gitu, fotokopi itu udah biasa. Tapi sejak peralihannya IT, nah ini usia saya udah nggak muda lagi gitu loh. Kita juga harus adaptasi lagi nih. Saya belajar sama sekretaris saat itu loh di eh, ada joinan sama sekretaris PA. Nah, anak PA itu masih muda, jadi saya nggak malu-malu untuk nanti ajarin saya ya. Saat itu kita lagi boomingnya BlackBerry gitu loh. Saya bisa belajar BlackBerry dari suami, dari leadernya. Tapi untuk admin kita ini buka buka temporary, kita bukan buka portal, semacam portal gitu. Ini begini Bu, ini begini gitu loh. Ya jalanin aja gitu loh, gimana prosesnya. Terus saya berpikir enak loh ya di asuransi tuh. Saya kalau nganterin anak-anak sekolah tuh, saya yang pegang BlackBerry duluan gitu loh. Dari ibu-ibu anak-anak gitu loh. Kayaknya untuk bukan predikat ya, dengan title kita agent insurance itu kayaknya bagi saya nggak rendah-rendah amat gitu loh, nggak malu-maluin amat gitu. Jalan-jalan Saya keluar maju negeri. maju se maju di depan bagi ibu-ibu rumah tangga ya gitu. Terus ketemu lagi nih, oh dia profesinya guru, oh dia ngajar guru bahasa Inggris. Bagi saya ini kesempatan gitu loh, maksudnya ada peluang gitu loh. Terus kan dalam seminggu saya nggak datang-datang nih ke sekolahan nih. Teman-teman pada nanya, kan belum bisa pada BBM tuh saat itu. Ada yang nggak punya, cuma SMS gitu. Terus ada yang telepon, teleponlah ke anak. Anak-anak pada bilang, si Mami lagi jalan-jalan katanya gitu. Dan itu setelah itu ya pada, habis pulang jalan-jalan enak ya katanya gini-gini gitu loh. Jadi bagi saya kayaknya asuransi enak ya menurut mereka gitu loh. Tapi kenapa kalau kita ajak kok mereka kayaknya mundur, back off gitu loh. Kenapa ya kalau bagi saya kan ada ilmunya gitu loh. Jadi saya kayak di sini kita ketemu lagi sama Mas Aldo. Wah, ini pakar yang dulu di zaman company yang lama nih, saya pernah denger loh sosoknya Mas Aldo. Tapi sekarang kayaknya kok saya jadi deket ya gitu loh. Ini ahlinya loh gitu loh. Saya tuh nggak ngerti syariah zaman itu, di zaman yang company yang lama sekali gitu. Terus kita juga kalau dengar dari sharing dari company dari pusat, tiba-tiba sosok Mas Aldo ada gitu. Kayaknya jauh gitu loh. Tapi saat ini kita malah satu tim gitu loh. Terus pindah lagi ke company yang berikutnya, sosoknya Johnny Willis gitu loh. Walaupun nggak ini, tapi saya maksudnya, oh Johnny tuh tipenya kayak gini, gini, gini gitu. Jadi saya belajar sama ahlinya gitu loh. Ternyata doa saya terkabul, bukan doa lah, semacam ada terserit banyak impian juga gitu loh ya. Oh ternyata bisa dekat juga ya, mereka orangnya enak loh, humble loh gitu loh. Jadi saya nggak malu bertanya lagi gitu loh. Jadi pengembangan dirinya saya sebagai asuransi agent itu kayaknya bagi saya cukup menyenangkan ya gitu loh. Eh, untuk mencapai kesuksesan kita di asuransi emang ya butuh kesabaran gitu loh. Tanya deh yang sukses itu apa yang dialamin, apa yang itu prosesnya bagaimana. Jangan lihat Mas Aldo sekarang, jangan lihat Willy sekarang, gitu. Lihat dia 5 tahun atau 10 tahun kemarin ke belakang. Pasti juga mengalami kayak kita saat ini gitu loh. Maksudnya kita juga di sini company baru kenal gitu loh, sistemnya juga baru. Pasti ada sesuatu yang seperti Tuhan Allah yang bilang, saya memberikan kamu jalan tapi nggak selalu mulus. Kalau saya dapat kalimat-kalimat kayak gitu di kehidupan saya berdua, ya betul. Selalu jalan itu pasti ada gelombangnya, pasti ada bolong-bolongnya gitu. Kita udah membuat tim, tiba-tiba ada lagi badai yang lewat gitu loh. Ya tapi kita tetap jalan gitu loh, jalanin aja. Karena kita udah komitmen bahwa profesi saya di sini loh gitu loh. Ini membantu saya selain uangnya, ini membantu saya mengembangkan diri saya gitu. Saya bisa kenal ex eh, manajer seperti hotel-hotel, seperti Gus Jaffa gitu. Oh, background-nya dari petinggi hotel gitu.
oh beliau ada sosoknya kayak gini gitu. Jadi kita mengenal satu sama lain gitu. Kita saling berangkul. Walaupun kita happy, happy sama-sama, lucu, lucu sama-sama gitu. Kayaknya bagi saya sesuatu yang dunia asuransi itu kayaknya belajar, belajar, belajar gitu. Menjelang usia kayak gini, saya sih fun-fun aja ya gitu loh. Bagaimana cara ngesum, si Willis ajarin gitu loh. Begini caranya gitu loh. Kayaknya oh sesuatu banget ya. Tapi beneran. Kemarin ini saya pergi sama temennya Lodi gitu loh. Pengusaha gitu loh. Kita nggak malu-malu amat kok maksudnya gitu loh. Dia bos besar, dia punya pabrik pemadam kebakaran, dia kenal sama pejabat itu. Kita tuh kayaknya menempatkan diri kita tuh nggak sampai di bawah sama dia banget gitu loh, nggak kayak bukan bumi yang langit ya, kayaknya nggak sampai ada berapa level, enggak. Kita membawa diri kita bahwa sama. Ngomong bicara sama istrinya juga saya pede-pede aja gitu loh. Dia mau bawa kita pembicaraan kita kemana, kita nyambung aja gitu loh. Tapi setelah itu ya Lodi bisa sentil, masuk gitu loh, sedikit-sedikit gitu loh. Itu caranya Lodi sih, nggak langsung, gue di asuransi loh, gue punya produk ini. Enggak, tipe dia beda gitu loh. Nggak yang serius-serius amat. Tapi dia kadang-kadang ada kesempatan sedikit aja, dia pasti ngegetok gitu loh istilahnya. Nih, lu harus ada lo, gini-gini ini pun bakalan lu ambil buang ke kosnya pajak. Lu kan lagi sibukin pajak nih, gini-gini. Dan itu dia masuk. Dan nggak ngomong lagi, dia cerita lagi yang lain, ngayal dunia-dunia anak muda lah gitu. Ya, sharingnya sih cuma segitu ya bagi saya. Nggak usah malu lah, jalani prosesnya. Kita lagi bulan ini, selalu saya teruskan bulan ini, tim belum bisa bergerak, ya apa-apa, jalanin aja. Yang penting kita ada belajar, yang penting kita konsisten gitu loh. Rezeki nggak kemana-mana gitu loh. Tuhan pasti buka jalan. Tim kita pasti, tim collab ini adalah hasil yang bisa mencapai top. Saya yakin itu di akhir tahun nanti. Bagaimana beratnya, bagaimana susahnya, jalani aja. Kata Ciwilis, jalani aja sih katanya gitu. Itu yang menguatkan gitu loh. Mas Aldo juga bilang jalani aja gitu. Jadi thank you semua semua di tim ini membuat saya lebih pede lagi gitu loh, lebih percaya diri lagi. Semua berkat datang dari Tuhan. Thank you. Saya kembalikan ke Mas Aldo. Oke, ini nggak janjian tapi saya jadi moderator nih jadinya. Oke, kalau di Cipani ini hadir di sini juga beberapa orang baru. Ada dari tim saya baru. Mungkin mereka malu-malu memperlihatkan mukanya, tapi nggak apa-apa, saya wakilin aja. Kok kadang-kadang yang namanya manusia kan ya kadang-kadang dia merasa post power syndrome. Maksudnya gini, dulu kan pernah jaya, tiba-tiba harus merangkak di bawah menjadi agen asuransi, di mana di mata masyarakat agen asuransi itu masih dalam tanda kutip nggak oke gitu loh, nggak oke. Saya sih sudah melewati itu. Dan saya sih udah punya jawabannya, tapi mungkin dikuatkan nih. Kalau di kan dulu country director. Kalau country director buat teman-teman yang belum paham ya, country manager atau country director itu perusahaan asing di Indonesia, dia wakilnya. Jadi dia bulenya di Indonesia. Ada bule, ada orang Indonesia. Dan kebetulan yang ini nih Kolodi ya, bule. Pak Le-nya Kolodi, bulenya Cipani. Bule Pak Le. Nah, jadi orang nomor satunya teman-teman sekalian, bagaimana nih pada saat tadi kan udah diceritakan sedikit gitu kan, saya yakin banget ya kalau orang nih demennya gini, kalau diceritain senengnya gitu kan, itu biasanya nggak masuk tuh, tapi makanya sinetron itu lebih suka sedihnya gitu, cerita yang sedih, yang di apa gitu. Ceritain aja kalau karena cerita itu yang menguatkan kita semua di sini gitu loh, dan bagaimana cara mengatasi semua itu. Boleh kalau di dan Cipani silakan. Gini ya, saya suka bilang sama tim saya dulu dari zaman di merah, di biru, saya suka bilang gini, lu orang kan masih muda. Sorry itu saya baru lulus, ada yang baru S1 lulus, ada yang baru kerja, ya kan. Sebetulnya kalau saya lihat dari kacamata saya sebagai yang orang lebih tua nih, dan udah lebih makan asam garam, kamu nggak punya
ibaratnya nggak punya tekanan yang seperti saya alamin di awal dulu, saya bilang. Ibaratnya buat kamu itu anak-anak muda nothing tulus. Karena sorry to say ngomongnya gini, from nobody to somebody. Ya. Jadi kalau anak muda dia dengan kerja kerasnya dia insurance bisnis ini dia jadi from nobody to somebody. Ya kan? Kalau saya repotnya seperti tadi Mas Aldo udah bilang, dulunya saya CEO country manager perusahaan asing, foreign owned company di musik, di label musik. Begitu saya jatuh di kerusuhan Mei tahun 98, itu saya pernah dengan semangat 45 nih, saya ke teman saya yang juga dulu dia levelnya direktur juga, bahkan dia owner salah satu bisnis. Ketika saya datang ke tempat dia, dengan pikiran gini, dulu dia CS sama saya. Saya buka perusahaan ini, saya suka backup dia, drop barang-barang saya ke dia, ya kan? Barang saya yang laku-laku saya drop ke dia, ya kan? Dia make money dari saya gitu. Jadi saya pede bahwa dia akan bantu saya sekarang. Gilirannya itu yang saya pikir. Jadi dengan semangat yang tinggi nih, saya datang ke dia. Langsung saya tawarin, waktu itu maklum ya saya masih agent baru banget. Jadi saya bilang gue sekarang di perusahaan merah bla bla bla, saya ceritain. Langsung saya tembak aja. Lu kan belum punya asuransi kan, saya bilang. Saya bilang ini company nomor 1 dan bagus banget produknya. Ketika saya jelasin gini-gini, dia langsung cut saya. Sorry. Dilihat saya dari atas sampai bawah, geleng-geleng kepala. Gue bingung sama lu, Lot. Tuh, saya kaget. Maksud lu dulu kan CEO, country manager perusahaan asing loh. Kok sekarang lu jualan asuransi? Kayak begini loh. Itu kan penghinaan banget buat saya. Muka saya tuh merah kayak kepiting direbus. Dia bilang gini deh, lu nggak usah jualan asuransi gini, gue nggak suka lihat nih. Gue di belakangan lu tahu gue ada blok F tuh, ruko gue kosong. Lu ada bisnis apa lu pikirin dulu. Ntar kita kerja sama, gue backup lu. Dia ngomong kayak gitu. Saya sambil masih nggak enak di perasaan saya karena dapat pukulan seperti itu ya. Saya bilang gini, thank you, lo udah mau bantu gue, lo concern sama gue. Bilang. Cuman poinnya gini loh, gue dari dulu tuh curious banget sama yang namanya insurance agent. Kenapa? Karena yang dijual cuma secari kertas. Tapi mereka bisa around the world, naik mobil bagus, ya kan? Saya bilang gitu, saya tembak aja langsung. Ya, anyway, thank you ya. Saya langsung jalan. Gitu. Nah, sampai di tengah jalan itu saya bilang, walaupun saya ngomongnya seperti itu tadi, tapi langsung saya bilang, kayaknya ini nggak gue banget nih. I'm gonna quit, saya bilang. Saya akan quit. Padahal itu baru pertama kali jadi agent, udah mau quit. Tapi dasar memang segala sesuatu kan kita memang harus kalau menjalankan sesuatu bisnis, kita harus berdoa memang. Minta ridho dari Yang Maha Kuasa. Ya kan? Tanpa sadar itu saya udah memutuskan untuk quit. Tapi ketika saya sampai di depan, saya mau nyebrang, mau pulang, waktu itu saya masih di Glodok ya, tinggal di daerah dekat sana, di rumah mertua, karena saya lagi jatuh kan, habis kerusuhan Mei, ya kan, udah nggak ada kerjaan. Ada teman saya yang baik nih, dia telepon saya, lu di mana? Saya bilang, baru mau pulang, saya bilang, lagi nyebrang, saya bilang. Nih, sekalian udah lama nggak ketemu lu ngobrol. Dia kantornya di Mangga Besar, jadi dia tinggal muter sekali lewat belakang langsung sampai. Jadi nggak 10 menit nyampe. Begitu dilihat muka saya kayak nggak semangat kan. Kenapa lu? Muka lu beda. Terus sambil makan saya cerita apa adanya. Dia langsung lihat saya sambil ketawa-tawa. Terus dia unjuk jam Rolex-nya. Saya lagi kesel gitu. Jam Rolex. Saya pikir ini teman saya Edan udah mau ngapain gitu.
Tapi dibilang gini, lu tahu kan jam Rolex yang gue pakai sama istri gue? Ini gue nggak beli loh, gue belum pernah ceritakan sama gue bilang. Ya, so what saya bilang gitu, sambil masih nggak enak lah, saya punya mood kan. Ya so what saya bilang. Ini gue dikasih sama agent Singapura, agent insurance dari Singapura. Cuman gue cuma kenalin dia sama salah satu bos. Ya rupanya bos itu ngambil gede kali ya. Makanya gue dikasih ini sepasang lagi. Rolex kan lu tahu minimal berapa? Sepasang lagi. Dan poinnya gue mau kasih tahu lu di sini dia bilang. Ini yang dia kasih gue Rolex pasang ini, pasti itu kan hanya sebagian kecil dari yang dia dapat. Ya dong, nggak mungkin dia dapat semua dikasih saya dibeliin. Ini adalah bahwa asuransi itu income-nya bisa gede. Gue cuma ngenalin ini dapat Rolex sepasang. Kalau lu ketemu yang kakap, tuh kenapa lu mau quit? Itu teman saya ngomong gitu. Gue tahu kalau soal kerjaan, ya kerjaan lu yang lama di musik nggak bisa lu lawan deh, ya kan? Musik tuh memang business mix with pleasure orang bilang, ya kan? There's no business like show business orang suka bilang gitu. Tapi lu jangan lihat kerjaannya dibilang. Memang ada penolakan, tapi lu lihat duitnya begitu lu berhasil, duitnya gede. When you bang, ya kan, duitnya gede dibilang. Nah, karena dia ngomong begitu, saya semangat lagi. Ya kan? Nah, terus dia juga bilang, lu coba bikinin gue deh. Saya tahu dia udah punya asuransi, ya kan, di Singapura. Makanya dia dia minta saya itu, mungkin dia mau bantu saya. Ya. Akhirnya saya bikinin, dia closing 2,5 juta. 2,5 juta itu berarti 30 juta kan, FYP-nya, APE-nya. Nah, itu closing pertama saya dari dia, yang membuat saya semangat. Sejak itu selama 3 bulan, saya masuk di Oktober, 3 bulan ke depan saya dapat yang namanya apa waktu itu ya, perjalanan pokoknya Bali Lombok lah, 3 bulan. Nah, di situ saya baru mulai lebih serius lagi, teman-teman. Ya, maksudnya kalau kita berhenti tiba-tiba dalam hitungan menit loh itu, si Lodi, itu keajaiban Tuhan ada, gitu. Coba kalau saat itu dia tetap nggak mau ketemu sangat dengan kekecewaannya dia gitu loh, itu nggak akan ada keajaiban gitu maksud saya. Itu kehidupan yang saya alami berdua Lodi. Kenapa kesaksian yang lainnya Tuhan tuh ada gitu maksudnya kita nggak usah putus asa kalau misalnya kita lagi baru mulai sesuatu bisnis baru kita nggak bisa bilang sesuatu dunia yang lain dengan sebelumnya kita jangan takut berubah karena gini sejak kerusuhan itu 1998 ya jadi Lodi itu benar-benar kehilangan pekerjaan selama 3 tahun 4 tahun. 4 tahun. Jadi income-nya cuma dari saya. Itu pun dari saya berbagi-bagi karena kan usahanya orang tua kan orang tua punya ya. Jadi saya mesti bagi nggak gitu pakai leluasa lah keuangannya. Nah itu satu hari tempo hari baru punya anak lahiran 98 tahun 2000. Si James itu yang kedua harus imunisasi dan itu kita masih belum ada kendaraan saat itu. Bersyukurnya saya tinggalnya di daerah Jakarta perkotaan yang mudah ada bajai. Saat itu ada bajai. Masih ada bajai. BMW, bajai merah warnanya. Masih ada bajai ya. Jadi ya yang besar Kenneth saya titip ke ibu saya itu sore saat itu malam ya. Dan itu hujannya besar. Saya titip yang besar, saya bawa kecil untuk imunisasi ke dokter. Hujannya besar sekali saat itu. Dan itu kita nggak punya uang untuk naik taksi, jadi kita panggil bajai yang lewat. Sambil di jalan itu terpal ya bajai kan tahu ya ada terpal itu bolong-bolong gitu loh. Jadi sampai kena ke badannya kita gitu loh. Dan itu saat itu si James masih baby, kita menutupi si James lah gitu loh. Itu pakai badan kita gitu, badan saya terutama supaya hujannya ke badan saya nggak ke si bayi. Gitu. Dan itu saya pikir ini loh titik yang terbawah gitu loh yang saya
yang kami berdua tuh harus bangkit gitu loh. Selama ini kan kita masih berpikir masih ada income, masih bisa makan gitu. Tapi kalau untuk anak, untuk seseorang yang untuk orang keluarga yang kita sayang gitu loh maksudnya, kok kita nggak bisa ya gitu loh, kok saya mesti sampai mengalami hal demikian gitu loh. Sedangkan saya zamannya saya masih kecil, orang tua saya fine-fine aja gitu loh, nggak ngalamin kayak gini. Kenapa anak saya kok harus mengalami hal yang demikian gitu. Nah dari situ Lodi langsung kita bangkit bersama gitu loh. Dan dia juga udah nggak malu lagi dengan predikat teman-temannya pada bilang, lu dari posisi sini, posisi atas, terus lu sampai ngejalanin kayak gini, emang lu nggak ada kerjaan lain gitu loh. Nah dari situ kita fire-nya tuh lebih kenceng. Gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita cobaan gitu loh sampai titik yang kita itu jadi kita kuat gitu loh. Nah dari situ bersyukur juga Lodi dalam 3 bulan itu yaitu dia langsung up cepat naiknya dan kepercayaannya itu dia nggak mau terulang lagi untuk imunisasi berikutnya tuh mengalami hal yang kayak gitu. Dan benar-benar loh kalau kita tuh sampai nggak ada income dan menghasilkan cuma satu, maksudnya itu juga menipis banget gitu loh. Cadangan dari yang hasil kerja sebelumnya itu ibaratnya tuh menipis, itu Kak sama sekali nggak dilihat tuh sama saudara. Kalau lagi acara itu nggak dilihat sama sekali loh. Jadi kok lu udah sampai nggak ada kerjaan, kok lu tenang aja anak 2, lu mau ngidupin bagaimana, ngidupin suami istri bagaimana nih ke depannya nih gitu loh. Kalau kita bersyukurnya gitu kita diketemuin di bisnis asuransi ini gitu loh yang mempercepat. Saat itu kan usia Lodi juga lumayan ya nggak seperti Saya sekarang masuk gitu. asuransi di usia 43, teman-teman, bayangin. Mau kerja di mana gitu loh, Dan company mana. saat itu mobil 3 udah dijualin satu persatu sampai akhirnya naik BMW itu bajai merah warnanya. Udah Jadi habis, udah nggak punya apa-apa. Dari 3 mobil habis semua. jadi jadi pas kalau kita mau bilang asuransi nih ada duitnya besar gitu ya. Ya pertama sih kita kayak ini kita mesti nolong temen dulu gitu loh. Kita proposal. Tapi kan keuangan kita kan juga kayak seperti itu gitu loh. Jadi karena kita punya ada dorongan yang kuat dari dalam, itu fire kita ke kepedean kita tuh hilang gitu. Gue udah nggak tahu malu lah gitu istilahnya. Terus ya cerita menyambung yang itu yang jam Rolex itu teman udah almarhum ya. Dan itu dia saat itu dia istilahnya gitu loh. Dia mau Membantu. membantu kita, tapi setelah berjalannya waktu kita juga udah napas, udah ini dan dia meninggal. Kita malah memberikan mereka yang terbaik juga gitu loh. Dari hasil UP-nya itu istrinya bisa pindah jadi Tinggal di PR ke Kanada, di Toronto Kanada gitu sekarang. dengan hasil uangnya dari asuransi itu Jadi gitu. teman-teman jangan lupa berbuat baik ya. Teman saya itu contoh yang paling konkret keagungan Tuhan. Dia bantu saya awalnya, sehingga pada saat dia meninggal, itu berbalik loh. Keluarganya yang mendapatkan manfaat. Karena pada saat itu saya ingat benar istrinya dapat PR di Kanada, di Toronto. Tapi butuh uang 50.000 Canadian dollar buat deposit. Dan ternyata uangnya kalau dia punya company, tapi kan company pada saat meninggal itu sulit ya dibukukan dulu. Banyak ininya kan, dicek dulu utang piutangnya bla bla bla. Sedangkan dia harus buru-buru. Nah, dapat terselamatkannya dari apa? Dari uang insurance yang turun. Itulah teman-teman. Niat baik seseorang akhirnya comeback lagi ke dia. Saya tuh kalau inget-inget itu rasanya masih inget aja bahwa tersentuh gitu. Touchy momennya tuh di situ buat saya. Jadi saya sih sharingnya itu pengalaman saya gitu loh. Jadi seandainya yang the new member untuk baru mengenal dunia asuransi, mulailah jangan takut melangkah gitu. Jangan sampai kamu ditaruh di titik terendah, maksudnya bukan terendah ya, maksudnya jangan sampai kita terpojok gitu, kita baru baru menggeliat gitu. Tetaplah konsisten, kita tetap belajar sampai ke negeri Cina ibaratnya ya. Kalau saya sih nggak usah jauh-jauh lah gitu loh. Sampai usia saya bisa belajar, saya masih mau belajar. Gitu. Jangan perlu takut.
Di sini banyak leader-leader yang baik-baik, yang bermurah hati untuk memberikan pengetahuannya. Ada Mas Aldo, ada Ko Joni, gitu. Saya pikir yang lain-lain juga teman-teman juga pasti punya talenta masing-masing yang mau berbagi. Jadi kita sama-sama di tahun ini untuk mencapai apa yang goal kita. Saya persilakan dengan Mas Aldo. Oke, luar biasa. Nah, mungkin beberapa teman-teman baru mendengar ya ceritanya ya. Jadi udah jelas nih, yang namanya juara memang tidak dilahirkan begitu mudah gitu ya. Jadi kalau ada orang suka nulis nih, akan indah pada waktunya. Lu kerja kagak? Ngomong indah akan ada waktunya. Nggak kerja, diem aja di rumah, akan indah waktunya. Kapan indah waktunya? Indahnya udah kawin sama Mustafa kan. Jadi Cina udah kawin ya. Jadi ini bukti nyata teman-teman sekalian. Nggak bisa kita, maksudnya semua lah, bukan cuma bisnis asuransi aja. Semua kita mesti berjuang dan mungkin cerita yang kayak Kolodi tadi mengingatkan saya kalau bagaikan bola bekel tuh dipelantingkan gitu. Kalau pelantingnya mau lebih tinggi berarti dihajar ke dalam dasar lantainya mesti lebih keras gitu. Ya seperti itulah kira-kira ibaratnya. Oke, silakan teman-teman yang mau open mic silakan, yang mau chat saya belum lihat chat, tapi yang mau open mic monggo silakan. Siapa yang oke. Mbak Safa, silakan. Iya, saya mau cerita bergembira. Tadi cerita sedih. Terima kasih ya, Kolodi, Tiffany, sudah dengan tulus berbagi dan kaitannya itu yang nggak akan ada di buku apapun gitu ya. Dan memang kalau dari apa tadi yang disampaikan ceritanya itu nggak pernah tuh lihat Tiffany ngomong panjang. Kisah tentunya itu tadi karena pengalaman yang luar biasa. Kalau dibagi ini dong skrip. Kalau tadi call ya kan ke Glodok ke Harko itu udah kebayang tuh kok orangnya ngotot-ngotot gitu. Nah, boleh kok dicerita di sharing satu aja ketika cold call yang akhirnya Kolodi nggak terlalu banyak berlama-lama untuk ke sana kemari gitu ya, tapi terus orangnya kemudian bisa digiring gitu. Karena satu hal yang kalau belum piawai nih kok ketika cold call itu kita nggak mulai gitu bicara asuransi, jadi nggak enak. Aku mau mulai itu ragu-ragu gitu ya, terus ngobrol tuh sampai sore kok gitu, nggak closing. Nah, boleh nggak kok diceritain cold call tapi ya nggak berlama-lama, tapi terus yang lama itu justru ngegiring gitu. Itu kok. Terima kasih. Iya, Bu Syafa, saya yang ngikutin, saya jawab sedikit aja ya, bocoran. Saya waktu agent baru itu ngikutin gitu ya. Terus saya langsung ambil poinnya dia kalau waktu dia tuh mau closing, bukan closing ya, ibaratnya mau nawarin lah, baru memulai dan mengclosing. Kalau closing sih dia jago lah. Kalau memulainya itu dia tuh tipenya nggak mati akal. Gitu. Maksudnya selain kita mau jual sesuatu kan kita harus pelajarin dulu ya produknya apa, dan kita terakhir yang di sini sehingga waktu dulu sih lebih gampang, produknya cuma satu unit link doang gitu loh. Bagi dia sih gampang lah gitu, makanya dia cepat untuk kejar dapat achieve-nya gitu. Kalau di sini kita mesti pelajarin satu-satu. Dan nggak ini juga sih, nggak takut juga gitu loh untuk belajarnya gitu, karena kan kita udah ada dasarnya gitu loh, udah ada ngerti di sini juga ada unit link, hanya tradisional juga dulu ada gitu, cuman nggak mendalam dan dia nggak mati akal saat itu ya. Jadi dia mau ngomong, dia diajak kemana, digiring lagi pembicaraannya gitu loh. Terus tiba-tiba langsung dia kayak main kartu domino gitu loh. Lu boleh giniin gue, langsung plak dihajar gitu loh. Yang saya lihat versi dia sih begitu, nggak mati akal. Tapi kalau waktu pas jalannya berdua itu
contoh lah, masih baru nih kemarin nih ketemuan nih sama dia punya teman SMA, teman-temannya udah jadi bos gitu. Terus begitu tiba-tiba ngobrol lah ngalur dari A sampai Z, dari SD dari SMA, oh gini-gini. Tiba-tiba dia ada aja bisa masuk aja tuh masuk ke asuransi gitu loh. Nggak mati akal udah dia ada gitu. Jadi anaknya juga udah tahu tuh, si Kenneth udah ngerti gitu loh. Oh, bapak gue lagi nyenggol nih gitu. Kita jangan berpaku, gue mesti jualan. Dia nggak begitu tipenya. Gue ketemu lu, gue nggak mau jualan. Kita cari lu lagi butuh apa, dia kebetulan lagi ingin pajaknya gitu, lagi pusing sama pajaknya gitu. Dia nggak mau Cuannya semuanya. kebanyakan. Ya langsung saya twist aja, saya bilang ya lu perlu masukin, lu beli S-Class lah paling nggak 2,5 M, itu kan udah berkurang, ya kan? Masih kurang lagi, lu beliin asuransi, kan duitnya buat lu juga nanti, saya bilang gitu. Oh bisa gitu? Iya, lu tanya aja konsultan lu, saya bilang gitu. Jadi intinya saya nggak mau kalau belum apa-apa, saya mesti nawarin dia. Muka saya jadi tegang. Dan itu energinya pasti negatif, karena udah energi mau jualan. Saya nggak hate jualan loh, tapi jadi kesannya egonya ke kita gitu, bahwa gue mau komisi nih, mau OR dan komisi, omset. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Muka kita, energi kita negatif ke dia, dia akan bisa nangkep. Gak nyaman. Tapi kalau kita let it flow, ngobrol, ayo ngobrol, ngalor ngidul kemana aja, cuman tetap saya konsen. Begitu ada celah dikit saya masuk. Sorry, udah biasa ngejas soalnya. Jadi begitu ada chord yang masuk, saya main masuk minor, mayor udah masuk. Jadi udah terbiasa. Cuman kalau sistem kayak cold call gitu ya, saya cuma mau sharing, terutama buat yang baru-baru ya, teman-teman adik-adik yang baru, kita lihat orangnya dulu, tipenya nih. Ada orang yang tipenya serius, Emang mendengarkan. kita ajakin serius, jangan kita cengengesan sama dia. Dia akan nggak respect sama kita, karena tipe dia seperti itu, kita ikutin sama dan sebangun, ingat itu. Tapi ada satu tipe yang maunya ngeyel, bercanda, kita ajakin bercanda. Saya mau cerita satu hal nih ya, yang ya mungkin teman-teman bisa ambil yang positifnya. Kejadiannya memang agak-agak lucu. Ada salah satu bos di sana, saya dikenalin sama teman-temannya yang udah masuk sama saya. Dia bilang tuh, si itu omsetnya gede tuh, perputarannya oke banget dia. Lu tuh masukin dia tuh masih muda lagi. Saya coba prospek. Begitu prospek, saya lihat tipenya tipe suka gokil nih. Bercanda melulu, bisa aja yang bercanda. Jadi akhirnya kita ke sana, saya ke sana banyak bercanda. Tapi nggak apa-apa, karena jangan lupa teman-teman, poinnya adalah sabar. Apalagi kita tahu dia kalau closing gede ini, sabar. Gitu. Jadi saya tiap datang ke sana saya bercanda sama dia. Dia belum mau masuk nggak apa-apa, jalan lagi. Paling kita cuma say hi aja balik. Nah, long story short, ternyata sudah 4 bulan, saya lihat lama juga ya. Kenal dia 4 bulan belum closing. Biasanya 3 bulan kita udah tahu nih kan. Ini 4 bulan belum closing. Saking memang udah bercandanya gila-gilaan, ini kali saya pakai, tau gak, ide saya gila. Begitu udah nggak ada, udah sepi, saya kan diri depan-depanan sama dia di depan sana, dialingin sama raknya itu, yang pajangan itu. Saya deketin dia gitu, saya endus-endus. Ngapain lu deket-deket gua gitu, sambil bercanda kan dia. Udah bawa tanah loh, saya bilang. saya ngomong kayak gitu, udah bawa tanah loh, saya bilang. Saya kayak cium-cium bawa tanah nih, saya bilang gitu. Asu lu, ini kan Chinese Surabaya. Asu lu, tapi sambil bercanda nih gitu. Iya serius gua. Gue nyium-nyium bawa tanah nih kayaknya di elu nih, saya bilang gitu. Tapi langsung saya jalan, ya kan. Besokannya kira-kira saya selalu 2 minggu sekali ke Hargo kan. Ada pokoknya ada yang saya gilir lah gitu ya. Saya kelilingin. 2 minggu lagi saya datang, saya nggak prospekin dia lagi, saya cuma deketin, saya gitu, makin bau loh tanahnya, makin kencang bau tanahnya, saya bilang gitu. Dia ngusir saya, sana lu bikin berisik aja loh. Ya, sambil bercanda itu. Jadi kita tahu bahwa ini konteksnya bercanda gitu. Jadi nggak ada yang marah. Udah loh, ceritanya sebulan lagi lewat. Hampir bulan kelima itu, saya kebetulan kan kalau Star Club itu kan keluar di majalah Kompas ketika itu kan sekitar bulan April ya. Nah, suatu pagi dia kan memang langganan Kompas.
dia langsung rupanya dia buka, dia lihat ada saya di situ, Star Club kan. Zaman dulu kan agent masih belum banyak yang qualifiersnya, sehingga congor kita, muka kita tuh gede di sana. Kalau sekarang kecil-kecil ya, karena saking banyak kalau kita di merah sama di biru, ya kan kecil-kecil ya susah lihatnya. Dulu masih gede-gede, gitu. Jadi gampang dikenalin. Langsung ada telepon di HP saya lihat, oh dia nih, saya angkat. Apa? Dia bilang gitu. Sombong lu ya asu lu, ada di Kompas. Gitu. Dia bilang gitu. Nah itu suatu apa? Appreciate dari dia kan ke kita. Walaupun ngomongnya kasar, karena memang suka orangnya kayak gitu. Asu ya, sombong ya. Gitu dia bilang gitu. Ada di Kompas lu ya. Saya cuma bilang gini, lu jangan kemana-mana, ntar jam 1 gue datang. Tanda tangan lu. Ya, saya bilang gitu kan. Lalu ditutup. Saya datang ya. Bener langsung tanda tangan. Artinya apa selama ini? Tipe kayak dia pengen tahu kita serius nggak jadi agent. Karena dia mau masuk gede. Zaman itu di awal tahun 2000-an tuh dia masuk 5 juta per bulan, berarti 60 juta FYP kan, APE-nya kan. 60 juta tuh termasuk gede. Selama saya setahunan jadi agent itu, dia kedua yang terbesar yang saya dapetin. Ada satu di Harko juga 5.000 US, berarti dikalikan 15 sekitar 60-an juta, ya kan? 60 juta lebih. Dia juga hampir 60 juta, kedua lah. Ada satu lagi yang 3 ribuan gitu. Itu tuh di Harko saya dapetnya banyak US dollar. Jadi itulah teman-teman, bahwa ada orang yang karena dia mau masuk lumayan gede ya saat itu ya, dia wait and see dulu, dia drag panjang, dia pengen lihat sampai kapan lo serius enggak gitu sama dianya. Jadi poinnya adalah kalau orang serius kita harapin serius, sama dan sebangun. Orang yang ngeyel, kebetulan saya juga bisa ngeyel kan, saya bercandain sampai gila-gilaan kayak gitu. Tapi jangan dipakai, kalau orang yang serius kita gituin, pasti saya benar-benar udah dimusuhin habis, ya kan? Tapi karena tipenya yang memang sama kayak gitu, dia maunya gitu, sampai saya bercandain bawa tanah gitu, dia gak marah. Bahkan closing akhirnya gitu. Ya, Mas Aldo, silakan. Bu Safa, apakah sudah jelas? Jelas, sabar. Benar, sabar kuncinya. Iya, betul. Orang betul. sabar Kalau pantatnya nggak lebat. sabar, saya juga nggak ada di sini sampai hari ini. Iya. Thank you. Oke. Thank you Bu Safa. Nah, ya sambil menunggu, adakah yang lain sambil menunggu yang lain? Dari tadi kan ngomongnya cari nasabah nih, kalau Dini. Pengalaman merekrut gimana nih? Bagaimana caranya membuat tim untuk terekrut? Boleh kasih tips-tipsnya sama kita nggak? Mas Aldo. Ya. Saya ketika sudah jadi agency manager di Merah itu 5 tahun ya, sesuai di BOP-nya 5 tahun jadi AM, posisi paling tinggi agency manager. Sekedar buat informasinya buat teman-teman yang nggak pernah di Merah, untuk mencapai posisi agency manager itu seperti saya dan Mas Aldo, Ko Joni, Ciwilis dulu ya, Mbak Heni, kita itu harus total semuanya sekitar 4 miliar, Mbak Heni. Karena dari agent ke UM itu butuh 300 juta. Dari UM ke SUM, senior unit manager, butuh 900 juta. Itu sudah 1,3 M. Ya, dari SUM ke AM 2,7 M. Jadi total 3,9 M. Anggap 4 M lah supaya gampang. Jadi nggak gampang itu. Jadi teman-teman berbahagialah, kita di My Alpha Network dengan 250 juta langsung jadi BP. Kan? Karena nggak ada lagi di atas BP, paling Alpha, yaitu nanti pengejawantannya akan nyampe ke sana kan. Tapi kalau untuk jadi agency manager dulu nggak gampang. Ya. Nah, pada saat saya jadi agency manager, 2 tahun saya pupuk tim saya, ternyata disinilah saya bilang harus sabar dan kuat mental. Tim saya rontok. Seperti kejadian yang saya alami di 2001 kemarin. Makanya kenapa saya kemarin tenang-tenang, karena iman saya udah lumayan kuat. Karena udah digembleng di Merah dulu. Di 2008 itu tim saya rontok. Ketika saya lagi di Ambon waktu itu
saya ngurusin urusan Ambon Jazz Festival, dan kebetulan saya pegang salah satu legenda Indonesia ya, Bubi Chen. Kita lagi ada acara konser jazz di sana di Ambon, tempat yang sangat jauh. Saya ditelepon sama Ko Jivi. Saya ingat benar, Ko Jivi guru saya, ini guru pukul. Ya kan? Lodi, lu di mana? Di Ambon, Ko Jivi. Jauh amat lu katanya. Lu tahu gak tuh, anak lu pada kabur. Maksudnya SUM saya, UM saya yang pada kabur, pindah. Loh, Ko Jivi tahu dari mana? Iya, anak gua kabur 3. SUM dia 3, bayangin. Saya SUM sama UM juga ada 3. Tuh. Jadi kita kehilangan saat itu. Dan sempat membuat saya down. Nah, pada saat saya down itu, saya cuma bisa pasrah, berdoa sambil ya orang labora lah. Saya tetap cari lagi. Tapi jawabannya nggak langsung memang, teman-teman. Kembali lagi ini jurus sabar. Kalau nggak sabar udah ngilang lagi, saya udah nggak ada di asuransi. Peluang akan ada. Peluang tetap akan ada. Selama kita have faith, punya iman di situ. Datangnya juga nggak disangka-sangka. Ketika tim jadwal rontok begitu, setahun sudah lewat, itu ada teman saya bilang ini, Lodi, gue minta lu jadi speaker ya di Balikpapan. Jauh amat sih. Ya lu tenang, tiket, hotel, beres lah katanya. Gue cuma minta lu jadi speaker di sana, di tim gue di sana katanya gitu. Di agensi dia yang di sana. Oke aja saya bilang. Nah, begitu saya sampai, rencananya kan besok saya sharing. Hari ini sore-sore saya lagi nongkrong di depan office-nya nih, di depan GA-nya. Itu ada ibu-ibu nawarin buku Kristen ya, buku Bible, bukan Bible sih, buku cerita, ya seperti renungan harian gitu. Tapi tebal sih. Dia nawarin saya. Nah, saya sambil ngobrol-ngobrol sama dia, saya bilang, Bu, boleh tahu apakah lakunya banyak buku seperti ini? Dibilang, ya nggak gampang sih memang jual buku, dia bilang. Cuman saya punya misi untuk bantu orang. Oh, ibu mulia banget, saya bilang. Iya, karena suami saya pendeta. Ya kan, saya juga bantu untuk jualin ini, kalau bisa kita bisa bantu-bantu meringankan anak-anak yang lagi sedang kesusahan. Langsung saya punya ide. Begitu dia ngomong gitu. Bu, kalau ibu ini kan jualan begini, ibu juga sorry itu saya capek Bu ya, ibu nenteng-nenteng buku kan. Kalau ada kerjaan yang capeknya sama kira-kira, tapi duitnya jauh lebih banyak Bu. Sekali lagi jauh lebih banyak Bu. Ibu mau nggak jalanin? Karena ibu kan punya misi bantu orang. Dengan ibu punya uang banyak, ibu punya kemampuan lebih besar lagi untuk bantu orang. Juga terutama untuk keluarga ibu. Oh mau Pak. Bisnisnya kerjanya apa dia? Ibu bisa datang nggak besok kemari lagi? Kebetulan saya besok jadi pembicara di sini. Besok saya mau jelasin secara rinci, tapi sekarang saya sedikit kasih ibu prakata lah. Saya mulai BOP di kertas. Oh seperti ini Pak, dia bilang gitu. Iya Bu. Maulah saya kalau gitu coba. Betul Bu. Saya melihat ibu tadi dengan capek-capek nenteng-nenteng tas, saya bawa buku seperti ini. Komisinya juga mohon maaf ya Bu, kan kecil harga buku ini juga cuma berapa. Gitu. Tapi dengan ibu jalanin insurance seperti ini, ibu bisa dapat uang lebih banyak. Gitu. Ibu bisa bantu orang lebih banyak lagi Bu. Akhirnya dapat peluang. Nah, dari situlah begitu besoknya dia lihat dengar saya jadi speaker, saya kan ada BOP awalnya juga sedikit banyak terus kasih motivasi. Dia langsung join. Dari satu orang itu teman-teman, ya kadang-kadang nih miracles benar-benar Tuhan tuh bekerja sekali untuk diri kita masing-masing bagi yang percaya. Dari cuma satu orang, tim saya di Kalimantan Timur awalnya tuh Balikpapan sampai Samarinda, Berau, terus Kutai Barat, Kubar, ya kan, sama di selatan di Banjarbaru. 5 kota. Agent saya total 100-an lebih itu. Dari cuma satu orang. Jadi setahun tuh paling enggak saya 2-3 kali bolak-balik Kaltim. Sekali bolak-balik itu bukan cuma satu kota, 5 kota sampai Kalsel itu. Capeknya bukan main, Bu. Tapi worth it buat kita. Semangatnya juga ada. Karena sebagai leader, kalau kita banyak armada, rasanya gimana? Tanya Mas Aldo sama Ko Joni.
seperti koboi, pegang pistol banyak, pegang pelurunya banyak. Rasanya gimana gitu, in charge sekali. Tapi saya juga ngerasain pada saat lagi nggak punya timnya lagi memble, ya kita sabarin aja. Yang penting kita jalanin aja. Jadi percayalah bahwa bisnis ini kalau memang kita jalan serius, Tuhan pasti meridoi. Saya beberapa kali jatuh bangun seperti ini kan teman-teman. Saya sharing apa adanya. Tapi ada aja gitu miracle. Saya dapat NLC kayak dulu kayak seperti perjalanan karena faktor dari leader gitu kan, dari tim, ya kan? Itu semua berkat dari tim saya. Yang lucu malah kalau di Jakarta nih ada foto-foto kita sama agent gitu kan, agent saya paling cuma 5-6 orang, dikit banget. Tapi kalau saya di sana sekali foto satu kota tuh bisa 30-an, jadi itu rasanya saya lebih semangat. Walaupun jauh juga saya lakonin ke sana. Ya. Itu teman-teman yang saya bisa sharing. Terus jadi aja jalanin aja, keep going lah. Sekali lagi sabar. Terus bergerak. Saya juga di tahun ini bukan lagi bagus tahun kemarin ya, terutama Ki Willis paling tahu tuh hancurnya kayak gimana saya, ya kan, tim kocar kacir, semuanya pada main apa yang namanya robot lah ini. Udah saya nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan baik, kita punya tim collaboration. Nah ini tim butuh penyemangat. Kita butuh yang namanya that's what friends are for itu ya, butuh gitu. Berkembang bersama di sini. Penyemangat. Mari Mas Aldo. Luar biasa ini, keren. Oke, terjawab ya tadi yang nanya mengenai rekrutmen ya. Jadi sama lah yang cari nasabah juga ada seninya, rekrutmen juga ada seninya, sama aja sih sebenarnya ya. Kalau dua-duanya bagus, wah kaya raya deh pokoknya di dunia asuransi. Oh iya, sorry saya mau nambahin satu. Itu si ibu pendeta ini yang tadinya tidak di backup sama sang suami, ketika saya yang kesekian kali balik ke Balikpapan dan dia jemput saya dengan mobil barunya Avanza, itu saya pengen nangis loh. Si suaminya, si bapak pendeta ini langsung ngomong ke saya, kalau jujur ngomong, sebagai pendeta saya harus jujur apa adanya. Awalnya saya nggak suka istri saya main di asuransi. Dan jujur ngomong saya nggak suka yang namanya Lodi Surya saat itu karena sering sebut-sebut. Karena dianggap saya nih ngeret istrinya ke arah yang nggak benar gitu. Tapi ketika saya memperhatikan istri saya kerjanya benar-benar luar biasa, sehingga ini kebeli satu mobil yang saya sendiri belum tentu bisa beli katanya. Saya sekarang mendukung sepenuh hati Pak Lodi. Gitu. Wah saya juga seneng banget gitu loh. Gak bisa dibeli dengan kata-kata itu rasanya. Mungkin maksud suaminya Pak Pendetanya itu istrinya sering-sering keluar rumah gitu. Ya mungkin ya. Gitu rekrut gitu loh, kumpulin orang di rumahnya gitu. Dan terakhir kenapa saya ada di Kalimantan Selatan, karena dia pindah di rumah baru di Kalsel di Banjarbaru itu, saya makin happy lagi gitu loh. Suami juga welcome banget sama saya karena dia lihat sekali mobil baru, rumah baru, semua dari insurance. Itulah teman-teman. Ya, jangan menyerah, jalan terus Bu. Keren. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Silakan yang mau komentar atau mau nanya. Ayo, mumpung ada pakarnya nih, mumpung ada orang yang memang sudah melewati ya, sudah pernah sukses di dunia non asuransi, tapi di asuransi pun juga sukses, bahkan dari awal ya. Ya tentunya buat teman-teman yang baru gitu ya, nggak usah berarti saya harus ngelewatin lama ya kalau di asuransi, enggak juga sih sebenarnya. Dengan mendengarkan ini kan berarti kita mempersingkat waktu sih sebenarnya gitu ya. Kalau kan kadang-kadang oh iya saya belum pernah mengalami, memang lebih bagus kita belajar juga dari kesalahan orang lain kan juga bisa. Jadi mempercepat waktu teman-teman untuk menuju kesuksesan seperti yang teman-teman minta ya, yang mintakan sama Tuhan tentunya. Ya, tapi jangan lupa tetap doa, karena dunia, kalau dulu ya saya waktu karyawan ya
jarang doa sih terus terang aja. Karena kan tiap bulan tetap masuk, gaji tetap masuk. Doa nggak doa, gaji tetap masuk ya. Kalau di sini nggak bisa teman-teman. Harus ngandelin Tuhan. Harus Ya, doa teman-teman. benar. Nggak bisa. Harus Anda mengandalkan Tuhan. enggak. Beda ya, beda banget. Dan kalau dulu mau doa mau enggak tetap dari Mulia saya dapat. Jadi nggak ada masalah. Betul, betul. Tetap dari Ibu Suryati dapat dulu bos saya. Ya, jadi kalau di sini nggak, tuh Pak Michael langsung ketawa dengar apa namanya, dengar Ibu Suryati. Oke, teman-teman masih ada waktu, silakan yang mau tanya. Mungkin Ci Wilis nih, biar membuka ininya. Silakan Ci, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya mau nanya apa, bingung karena apa yang disampaikan justru saya terinspirasi banget ya. Tapi thanks to Kolode and Cifani yang udah mau berbagi, dan benar the staying power itu harus ada di dalam setiap kita ya. Staying power itu kekuatan untuk bertahan. Bertahan ketika kondisi kita baik-baik saja, bertahan ketika kita berada dalam posisi di atas, mungkin akan mudah ya. Tapi untuk tetap bertahan ketika kita di titik terendah dan terus untuk bergerak maju dan naik kembali, itu memang challenging ya, struggling. Dan saya salut buat kalau di Cifani, menjalani bisnis ini bukan bicara 1-2 tahun, tapi udah jauh lebih senior dari saya, jatuh bangunnya mungkin udah banyak ya, terus kemudian menghadapi tim yang silih berganti, karena people change ya, dunia juga berubah, orang juga berubah, dan itu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi saya salutnya adalah Kolodi dan Cifani tetap bisa pegang kendali atas apa yang menjadi keinginan dan cita-cita mereka. Nah ini buat saya suatu role model, suatu cerminan juga buat, nggak cuma buat saya, yang saya yakin buat teman-teman juga ya. Entah teman-teman baru jalanin bisnis ini ataupun teman-teman yang udah lama, nggak peduli. Karena ini tidak ditentukan dari sebentar atau lama kita jalanin bisnis ini, tapi ketika kita tahu persis apa yang kita mau tuju, kendala apapun, ketika kita punya staying power, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Thank you kalau di Cifani. Jadi no more question. Thank you Pak Aldo. Saking terpesona ya, jadi speechless jadinya kita. Oke, teman-teman nggak ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, this is a time untuk Kolodi dan Cifani. Kira-kira pesan apa nih buat kita teman-teman yang masih junior, teman-teman yang sudah setengah senior, yang sudah senior, untuk tetap bertahan di bisnis ini, dan saya pikir memang bisnis ini yang terbaik. Ya, Kolodi dan Cifani silakan. Ya, saya hanya sharing bagi teman-teman dan terlebih untuk diri saya sendiri. Ini udah Maret lewat, kita nggak peduli apa yang terjadi kemarin, apa yang kita belum lakukan kemarin. Kita tetap bergerak, kita harus membantu banyak orang lain lagi. Jangan berpikir omset kita masih nol, jangan berpikir income kita masih kecil. Kita harus bergerak karena kita masih perlu hidup dan masih banyak kita harus menghidupi orang yang tercinta di sekeliling kita. Kita tetap berjalan, masih ada waktu 7 bulan ke depan, bergerak terus, jangan menyerah. Tuhan pasti memberikan peluang yang baik dan keajaiban untuk besok dan hari esok masih ada lagi. Itu aja. Ya, Amin. Saya juga mau sharing buat teman-teman ya. Begini sharingnya, saya cuma melihatnya bahwa kalau untuk teman-teman yang baru terutama ya, kita kalau yang lama-lama saya tahu loh udah hebat-hebat ya. Yang baru-baru ini jalanin, nggak usah pakai rasa pamrih atau takut atau gimana, karena nothing tulus. Ingat, from nobody to somebody. Ingat itu. Dari nggak punya apa-apa jadi menjadi seseorang yang dihargai, dilihat value-nya. Yang berat tuh saya dulu. Saya jatuh dari seorang country manager, CEO, kemudian mau merangkak naik, dihina lagi. Makanya saya ngider. I took the hard way.
Saya harus cool call. Emangnya enak cool call? Nggak enak teman-teman. Zaman sekarang nggak ada yang mau, milenial nggak ada yang mau cool call. Tapi saya cool call atau door to door. Karena apa? Karena saya nggak mau dihina oleh teman-teman yang dulunya selevel sama saya. Ketika saya jatuh, mereka ngenyek saya. Saya nggak mau nawarin nanti saya dinyek lagi. Saya buktikan ke mereka bahwa saya sukses dulu. Dan ternyata pada saat saya sukses, mereka ngomongnya gini loh, Lodi ini hebat. Dulu dia udah banting setir duluan. Dulu dia udah banting setir duluan. Karena kan bisnis musik lagi memble saat itu, sampai sekarang. Jadi dianggap saya ini punya penciuman six sense katanya. Karena apa? Dia tahu bisnis musik lagi memble, saya banting setir. Dia kagak tahu saya kerusuhan main hancur-hancuran habis. Siapa yang mau, ya kan? Itu kan semuanya by accident semua. Pasar Baik. Parung kita udah jalani, Pasar Tajur kita udah lewatin, Cool call semua tuh. Pasar Jumat pun sudah. Dari Semua yang namanya pasar toko-toko kayaknya sudah. udah kita ini, udah kita Yang coba. mendingan cuma di Harko ya. Wah, Harko karena sekali closing gede walaupun agak sulit memang biara Shaolin mah. Kungfunya jago-jago di sana kan. Jadi kita harus punya kungfu yang lebih tinggi juga gitu. Jadi teman-teman tadi itulah yang saya maksud bahwa gara-gara saya punya posisi di atas terus jatuh, saya mau naiknya itu lebih setengah mati teman-teman. Dihina dulu bahwa lu kan dulu direktur CEO ngapain lu jual-jual asuransi, itu kan hinaan buat saya nggak mau nawarin ke mereka. Tapi begitu saya berhasil, mereka lihatnya, mereka ngomongnya beda lagi bahwa wah si Lodi punya six sense dan udah tahu bahwa musik bakalan jatuh ke depannya, bakalan memble, dia udah banting setir duluan jauh-jauh hari. Kurang asam nggak ngomong kayak gitu. Ya tapi manusia punya segala inilah, punya 1001 macam alasan. Jadi buat saya nggak peduli, I don't care. Yang penting keep going on gitu. Ya Mas Andrew. Ya teman-teman kayak itu ya sharing saya. Oke, teman-teman boleh nggak sih sekarang bersama-sama kita kasih love-nya dong, reaction love, tanda kita terima kasih sama Kolodi dan Cifani dong. Ayo kita kasih reaction-nya ya. Thank you banget Cifani, Kolodi ya atas luar biasa nih sharingnya malam ini ya. Beberapa teman-teman mungkin dapat sesuatu, saya yakin. Saya dari tadi juga menyimak terus dan ini direkam. Jadi insya Allah ini akan ditayangkan di channel YouTube saya biar Jubaidan juga. Ya. Nah, kenapa Pak Ridwan? Boleh, ya. Jadi kalau di bisnis asuransi ini termasuk hip hop, pop, jazz, atau klasik, Pak? Kalau boleh saya bilang jazz. Karena semuanya serba tidak. Kita harus benar-benar siap kapan kita harus masuk. Makanya tadi kan Fani bilang, Pak. Kita baru pulang nih. Baru pulang dari semalam kita nginep di villa teman saya di Sukabumi. Ya memang dia anti asuransi karena dia punya duit ya. Tapi kemarin saya bisa masuk gitu. Walaupun dia belum masuk sih. Belum taking, belum tanda tangan ya. Kudu sabar. Kembali lagi sabar. Tipe yang kayak gini level atas kalau kita paksa mental. Walaupun dia teman lama saya. Jadi kita harus nunjukin bahwa kita selevel sama dia gitu. Jadi kayak gitulah teman. Kudu ngejazz. Ya. Karena apa? Kayak seperti tadi. Kita lihat kapan kita bisa masuk nih. Kapan kita bisa masuk. Chord-nya harus siap nih kan. Begitu chord-nya sama kita masuk gitu. Jadi begitu ada bola munggul. Aduh, kalau Crazy Rich sudah mulai masuk, ini panjang lagi nih. Oke teman-teman, thank you. Panjang lagi nih. Oke, menjawab ya Pak Ridwan ya. Oke.